Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Thank you, O Lord Jesus, for such a time like this. We are so grateful because it is your time. It's not by any chance whatsoever that we are put together here, but by your so great, amazing grace, superabounds upon us, Father God. We give you thanks because your love is so great. Your grace is so abundant. Your mercies never fail. What else do we need, Father God, from you other than giving you thanks and praise? Every breath we take in the power of the Holy Spirit's joy of the kingdom glory, Father God. Today is the salvation day that you have made for us to rejoice and to study you, Father God, and to be very glad because we have such a wonderful God, Almighty Abba Father. No one like you, Father God. And in the name of Jesus, the risen Christ, we trust. We worship you, Lord. We bless you, Lord. We thank you, Lord. We praise you, Lord. We glorify and magnify your name above, beyond, and over all other name in heaven above and on earth below. For in the name of Jesus, the mighty Christ, all tongues, all knees, and all hearts bow down and worship you. Yes, thank you, O Holy Spirit, for today, the joy of the kingdom glory that you have given us, especially for Ibu Rita Wahyu, Father God. She's so amazing. You are blessed her so much, and she's willing to share with us today, Father God. Yes, open up our minds, our hearts, and our souls by the Holy Spirit's power of the Word of God, the living Word of truth, and the Holy Spirit joy of the kingdom glory, Father God, in us. And every word that is spoken by Ibu Rita Wahyu must be the truth and must be the glory of the majestic power of love within her, Father God. And we anoint by the blood of Jesus right now, everyone. It doesn't matter who, beyond all this Zoom or this situation, Father God, wherever they are listening to the voice of the Holy Spirit, may they be touched and be made well so that they too can rejoice and be glad with us in proclaiming the name of Yeshua HaMashiach, Jesus, the risen Christ. We trust and we give you all thanks and glory, Father God. And thank you, O Holy Spirit, by the power of the anointing from the Most High. We are anointed. And let this be the joy of the kingdom glory of the Word of God. The truth has come, and we trust and we rejoice in you. In the name of Jesus, the risen Christ, we pray and we bless you, Lord, today and forevermore. Amen. Silahkan Ibu Wahyu mengambil waktu dan kesempatan ini untuk memberikan kita pelajaran yang indah ini, nama-nama Tuhan yang suci. Terima kasih Ibu Maria, terima kasih atas undangannya juga beserta komunitas Laskar Kristus.
Selamat malam untuk yang di Indonesia, selamat pagi untuk Ibu Maria dan kawan-kawan yang ada di New York dan sekitarnya. Kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana untuk memahami dan menyebut nama Tuhan yang sebenarnya. Saya akan share screen ya. Beshem ha'af verben veruah hakodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Mari kita belajar bersama dengan Christ Army Community atau Laskar Kristus. Dan topik yang diberikan kepada saya adalah nama Tuhan yang suci, Yod He Vav He, Tetragrammaton, YHVH. Ada yang menyebutnya dengan YHWH, sama saja ya. Kenapa saya memberikan YHVH? Karena saya memberikan dialek yang dipakai di Israel saat ini, yaitu dialek Sephardik, jadi YHVH. W dan V kadang-kadang hampir sama seperti Jawa menjadi Java. No problem, sama-sama saja ya. Karena memang tidak ada konsensus yang tepat gitu untuk menyebut V atau W. Nah, karena ini berhubungan dengan dialek. Jadi no problem Anda mau menyebut YHVH atau YHWH. Dan untuk mempelajari ini sebenarnya ini adalah topik yang cukup berat. Karena memang akan lebih baik kalau Anda semua bisa mempelajari atau sedikitnya membaca naskah bahasa Ibrani. Tapi tampaknya itu perlu waktu yang lama, jadi saya akan membahasakannya dengan bahasa yang sederhana, terutama bagi kita yang belum dapat membaca naskah Ibrani. Tapi kalau Anda tertarik dengan sastra bahasa asli Ibrani, Alkitabiah, saya merekam 30 sesi untuk mempelajari naskah bahasa Ibrani, mulai dari Anda buta huruf, sama sekali nggak bisa membaca, sampai Anda bisa membaca, sampai Anda nanti bisa mengidentifikasi kata benda dan kata kerja dalam grammar yang sederhana. Semuanya sudah direkam dan Anda juga bisa mengaksesnya melalui www.sarapanpagi.org di sini. Biblical Hebrew Bible untuk pemula, Anda tinggal klik saja di situ, kapan saja Anda bisa mulai. Dan yang bagian terakhir, yaitu unit yang ke-30, saya khusus bicara mengenai tetragrammaton ini. Yod He Vav He, tetap tertulis. Mengapa tak terucap? Mengapa orang Yahudi itu tidak mau mengucapkan 4 huruf suci ini? Nanti kita akan pelajari bersama. Dan ini adalah tim dari Israel Bible Center yang dimana presidennya itu adalah Profesor Eli Sorking Eisenberg. Kami bersama-sama untuk spreading pengetahuan kami tentang sastra bahasa asli Alkitab, juga mengenai antropologi budaya Semitik, juga filsafat Yahudi. Untuk mempelajari nama Tuhan, karena ini kita berhubungan dengan kata-kata dalam bahasa asli Alkitab, maka tentu kita tidak hanya belajar tentang kata-katanya saja. Kita juga belajar mengenai tata krama, manner bagaimana untuk mengucapkan 4 huruf yang suci ini. Kalau kita belajar bahasa, itu ada manner yang harus dipelajari. Nah, tentu saja dalam bahasa Ibrani Alkitabiah ini juga ada tata krama yang perlu kita pelajari juga. Jadi bukan hanya mempelajari kata-kata secara harfiah, tetapi juga manner, tata krama bagaimana mengucapkan sesuatu yang mereka ucapkan, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada orang-orang Semit itu. Jadi kalau kita mau kembali ke akar Hebraik, akar Ibrani, ikutilah tata krama. Dan jangan membuat tata krama sendiri. Kita mengikuti tata krama yang sudah ada. Dan tentu saja seperti seorang ibu mengajari tata krama kepada anak-anaknya, demikian juga saya sebagai guru dari sastra Ibrani yang Alkitabiah, saya juga akan memperkenalkan tata krama bagaimana menyebut 4 huruf yang suci itu. Jadi bukan penafsiran yang baru, tetapi tata krama yang berlaku dalam mengucapkan
kata-kata khusus dalam bahasa Ibrani. Nah, ada orang yang katanya mau kembali ke akar Yahudi, tetapi itu menjadi satu fanatisme yang buta. Dan fanatisme yang buta ini menjadi kontraproduktif. Sebaiknya kalau kita belajar tentang suatu hal, itu tidak menjadikan kita fanatik atau menjadikan lebih berpikiran sempit, tetapi kalau kita belajar, pikiran kita harus terbuka. Harus lebih luas wawasan kita. Jangan karena fanatisme itu mempersempit pandangan kita, mempersempit wawasan kita. Justru belajar itu harus membuka wawasan. Nah, ini beberapa buku yang saya tulis, dan yang terakhir adalah Parasyat Noah. Jika Anda ingin membelinya bisa untuk menghubungi nomor-nomor ini. Apabila Anda tidak membeli, bisa juga. Jadi Anda bisa membaca dalam laman Sarapan Pagi ORG, www.sarapanpagi.org. Di situ apa yang tertulis dalam buku-buku ini juga disajikan dalam bentuk atau format untuk website. Jadi tentu saja tulisannya nggak seperti di buku ini, tetapi tulisannya dalam format website. Tetapi apa yang ditulis dalam buku-buku ini umumnya ada di www.sarapanpagi.org. Nah, tata krama membunyikan tetragramaton, yaitu Yod He Vav He. Jadi mungkin di antara Anda belum dapat membacanya. Ini Yod He Vav He. Ini kata He. He di sini aksara He yang sama dengan ini, ya. Itu kadang-kadang dalam literatur Yahudi itu dalamnya itu dikasih tulisan seperti ini. Sehingga ini merupakan suatu instruksi pembacaan. Tata krama membunyikan tetragramaton itu. Kalau ketemu Yod He Vav He, nah, tata kramanya orang Yahudi itu mengucapkannya dengan Adonai. Nah, ini adalah Adonai. Maka kalau ketemu aksara Yod He Vav He, kita mengucapkannya dengan Adonai sesuai tata kramanya. Nah, karena Yod He Vav He adalah 4 huruf yang suci, maka biasanya kata ini jarang sekali diucapkan. Bahkan kali ini hampir tidak pernah diucapkan oleh orang Yahudi, kecuali pada zaman dahulu ketika Bait Allah itu masih ada dan diucapkan pada hari raya Yom Kippur. Tetapi saat ini semua aksara Yod He Vav He itu tidak diucapkan. Nah, tata krama membunyikan tetragramaton itu menjadi Hashem. Kalau tadi itu Adonai, ya. Adonai itu yang pertama. Terus kemudian Hashem, ini yang kedua, ya. Kemudian Shem Ha'etzem, yang artinya the essential name. Kemudian Shem Hameyuda, the unique name. Jadi untuk mengganti kalau ketemu kata Yod He Vav He, mereka menyebutnya Adonai atau Hashem atau Shem Ha'etzem atau Shem Hameyuda. Kemudian ada Shem Hamporas. Ini juga salah satu cara untuk menyebut Yod He Vav He. Nah, ada juga yang mempermutasikan Yod He Vav He itu dengan urutan yang dibedakan seperti ini, sehingga bisa dibaca dengan Havaya. Nah, kalau Anda banyak membaca tulisan-tulisan dari Rashi, penafsir dari kalangan Yahudi, Rabbi Shlomo ben Yisaki, biasanya mengganti nama yang suci ini, Yod He Vav He, dengan penulisan seperti ini. Nah, ini merupakan singkatan dari Hakadosh Baruch Hu. Sang Kudus, terpujilah dia. Karena Yod He Vav He adalah nama yang kudus, maka cara orang Yahudi itu untuk menyebut Yod He Vav He tadi itu dengan Hakadosh Baruch Hu. Sang Kudus, terpujilah dia. Jadi inilah bagaimana orang Yahudi mengucapkan Yod He Vav He dengan berbagai macam cara sesuai tata krama mereka. Nah, tata krama mereka ini sebaiknya kita ikuti karena ini adalah bahasa yang mereka punya. Jadi kita jangan menciptakan tata krama baru yang akhirnya menjadi apa? Kontraproduktif. Sebelum itu saya juga akan membahas sedikit
tentang nama Tuhan yang lain, yaitu Elohim, yang diterjemahkan dengan kata Allah atau ilah-ilah. Nah, ini juga menjadi satu isu di Indonesia ini, dan mungkin juga di Amerika sana, bahwa kata Allah itu dianggap sebagai Tuhannya umat muslim, nama Tuhannya umat muslim, atau ilah-ilah, dewa-dewa. Nah, maka orang Kristen di Indonesia sebagian yang katanya mau kembali ke akar Ibrani itu anti dengan kata Allah. Nah, apakah ini adalah suatu pemahaman yang benar? Nanti kita akan pelajari bersama. Jadi Elohim itu adalah bentuk plural. Jadi Anda tahu Elohim itu adalah bentuk plural. Jadi kata jamak untuk kata Eloah yang ditambahi dengan akhiran im jamak di sini. Eloah ditambah im jadi Elohim. Kenapa untuk menyebut kata Allah, Elohim, dalam sastra bahasa Ibrani Kejadian 1 ayat 1 itu ditulis dengan bentuk jamak. Sebagian para rabi menyebut ini dengan jamak keagungan atau plural of majesty. Karena dia itu mulia, besar, tinggi, maka dia disebut dengan kata jamak plural of majesty, tetapi kata benda yang mengikutinya itu dengan menggunakan kata kerja yang singular. Misalnya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and earth. Nah, kata God dan kata Allah di sini itu menerjemahkan kata Ibrani Elohim yang jamak. Ya. Nah, kalau kita membaca ini dalam bahasa asli Ibrani, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Kata Elohim di sini seharusnya diterjemahkan dengan Gods. Harusnya secara harfiah itu diterjemahkan dengan Gods karena plural, atau Allah-Allah gitu kan karena plural. Tetapi kenapa kok nggak diterjemahkan dengan plural? Karena ada kata bara di sini, ya, yaitu verba yang ditujukan kepada Elohim itu, tetapi verba ini ditulis dalam bentuk maskulin singular. Nah, jadi Alkitab kita itu ditulis dengan kalimat irregular. Allah yang jamak diberi kata kerja yang singular. Jadi Allah itu jamak tapi singular, singular tapi jamak. Nah, ini kalau boleh saya kaitkan dengan doktrin orang Kristen itu bisa. Ini ada nafas trinitas dalam Kejadian 1 ayat 1. Bahwa Allah itu jamak, Elohim itu jamak, tapi singular. Singular tapi jamak. Una substantia tres personae. Tertullianus mengatakan Tritunggal yang esa itu una substantia tres personae. Jadi satu hakikat, tiga pribadi. Jamak tapi singular. Singular tapi jamak. Dan ini, nafas ini ada di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini kalimat irregular. Kenapa Musa menulis dengan kalimat irregular? Karena memang kalau bicara mengenai Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini tentu saja nggak bisa biasa-biasa saja. Pastilah kita bicara tentang sesuatu yang irregular. Karena dia Allah yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi. Saadia Gaon, dia adalah seorang raksasa Torah. Saya sengaja untuk mengutip terjemahan-terjemahan atau tulisan-tulisan dari Saadia Gaon ini untuk memberitahu kepada orang-orang Kristen yang anti menggunakan kata Allah, yang mengatakan bahwa kata Allah itu dewanya orang Islam. Justru enggak. Karena Islam itu baru belakangan muncul dan Kristen Arab itu lebih dahulu muncul daripada Islam. Dan orang Kristen Arab itu menggunakan kata Allah, termasuk siapa di sini? Saadia Gaon. Nah, Saadia Gaon ini adalah rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh dan dia dikenal dengan tulisan-tulisannya Judeo-Arabik karena dia menulis literatur-literatur Yahudi itu dalam bahasa Arab. Nah, ini menarik sekali. Ketika dia menuliskan tafsir
buku hermeneutika atau buku tafsir yang disebut dengan tafsir Rasak. Apa itu Rasak? Rasak itu adalah Rabi Saadia Gaon. Nah, untuk menjabarkan kejadian 1 ayat 1, kata Elohim tadi, dia menuliskan dengan di sini Anda bisa membacanya Alef, Lamed, Lamed, He. Dan ini dibacanya apa? Allah. Berarti orang Yahudi tidak memandang kata Allah ini sebagai nama bagi dewanya umat Muslim. Enggak. Mereka mengekualkan kata Ibrani Elohim itu dengan Allah. Nah, di sini ada buktinya. Dalam tulisan Rabi Yahudi abad ke-10, dan Anda nanti bisa mengkonfirmasinya dalam laman Sefaria.org. Jadi ini saya bukan ngarang, ini tulisan atau salinan tulisan dari Rasak sendiri, Rabi Saadia Gaon. Nah, saya akan memberikan satu contoh dari lagunya orang Kristen Arab. Ini menarik sekali. Sang penyanyi ini, Majida El Rumi, ini adalah penyanyi yang sangat terkenal di Lebanon. Dan dia menyebut kata Allah dalam menyanyikan lagu Natal. Kita dengarkan bersama-sama. جئت لأقول كلمة وسأقولها جئت لأحيا بمجد المحبة بنور الجمال في أعماقي جوع للحب للحب جئت لأكون للكل وبالكل جئت لأكون للكل وبالكل لأكون للكل وبالكل للكل جئت أتمنى دمعة بها أشارك منسحقي القلوب وأرجو ابتسامة بها أمجد الله 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 Baik, jadi Anda bisa mendengar sendiri orang Kristen Arab itu menggunakan kata Allah yang disebut dengan dialek Allah. Seperti tadi, seperti orang Islam di Indonesia menyebut kata Allah dengan kata Allah. Jadi seharusnya orang Kristen yang belajar mengenai sastra Ibrani, katanya kembali ke akar Yahudi, harusnya mereka bisa memahami bahwa itu sebenarnya bukan dewanya orang Islam. Kalau kita menyebut kata Allah, tentu itu tidak akan menyebut kepada dewanya orang Islam. Karena bagaimanapun kita ini bersama-sama menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Biasanya di Indonesia ini, mungkin juga di Amerika juga, orang Kristen yang katanya belajar sastra Ibrani, pengguna nama Yahweh, itu dia anti dengan kata Allah. Nah, seharusnya kalau kita mengerti sejarah dan mengerti sastra dan mengerti akar Semitik, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang serumpun.
Jadi seharusnya tidak ada penghinaan kepada kata Allah. Seharusnya orang Kristen yang belajar mengenai Keibranian, dia tetap harus menghormati kata Allah. Ketika nama Allah itu dipermasalahkan, apakah Allah itu hanya identik dengan umat Muslim saja? Nah, ini artinya orang itu tidak belajar mengenai sejarah, bahwa Kristen Arab itu jauh ada terlebih dahulu daripada orang Islam. Karena Islam itu baru muncul pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan orang Kristen Arab itu sudah ada sejak pada abad pertama Masehi, bukan? Biasanya orang-orang Kristen di Indonesia yang anti-Arab, anti-Islam Arab itu mereka teracuni dengan buku ini, yaitu Islam Invasion, tulisan dari Robert Murray, yang biasanya dipegang oleh golongan Indonesia yang menggunakan kata Yahweh itu, yang tak henti-hentinya memprovokasi umat dengan mengklaim nama Tuhan yang paling sahih itu adalah Yahweh. Nah, lebih buruknya mereka selalu masih memprovokasi bahwa nama Allah adalah nama Tuhannya umat Muslim saja. Dan selanjutnya mengklaim bahwa nama Allah ini adalah berhala, dewa bulan, dewa air. Ada banyak pengaruh buruk dari buku ini yang Anda membaca boleh, tapi jangan terpengaruh dengan provokasi yang ada di buku ini. Karena buku ini menghina nama Allah dan hanya menempatkan Allah itu sebagai dewa air, dewa bulan. Dan ini juga menghina juga saudara Muslim kita. Dan itu juga menghina dari orang-orang Kristen Arab yang menggunakan nama Allah. Nah, maka kalau kita itu belajar tentang bahasa Ibrani, mari kita belajar yang secara menyeluruh supaya kita itu jangan salah jalan. Kenapa ada kata Bismillah misalnya, Bismillah yang digunakan oleh teman-teman Muslim? Kata Bismillah sebenarnya itu adalah kata yang diambil juga di Alkitab kita, Tanakh Ibrani, yaitu Beshum Elah Israel. Nah, disingkat dengan Bismillah, Beshum Elah Israel. Nah, karena kata Eloah tadi dalam bahasa Ibrani itu kemudian kalau dijadikan bahasa Aram itu menjadi Elah atau Elaha. Elaha itu Ha Elohim, seperti Ha Elohim. Di mana itu dituliskan misalnya Beshum Elah Israel, yaitu pada Esra 5 ayat 1 yang menuliskan ayat itu dalam bahasa Aram tetapi dengan aksara Ibrani dan kata Beshum Elah Israel. Nah, kata Beshum Elah ini menjadi kata Bismillah. Nah, jadi ini bukan kata Islam. Ini adalah kata yang berasal dari Esra 5 ayat 1. Demikian juga dalam Daniel 2 ayat 20. Kata Elah tadi ditambahi alef di belakangnya menjadi Elaha. Ini seperti definite article, the God. Nah, Elaha. Jadi Allah, Eloah, Elah, Elaha. Sama, mirip. Kenapa mirip? Karena memang bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun. Dan kata Eloah, Elaha, dan kata Allah itu memiliki sores yang sama. Soresnya apa sih? Alef, lamet, he. Alef, lamet, he. Jadi sama. Alef, lamet, dan he. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam kitab sucinya, saudara Kristen kita yang di Arab, seperti Majida El-Rumi tadi yang menyanyikan lagu Natal tadi dalam bahasa Arab, kata Allah itu menggantikan kata Elohim yang ada di dalam Alkitab bahasa asli Ibrani. Elohim. Nah, itu menjadi Allahu di sini. Jadi ini dipakai oleh saudara-saudara kita orang Kristen untuk orang Kristen Arab. Demikian juga Kejadian 3 ayat 16 Anda akan menemui banyak kata Allah dalam Alkitab bahasa Arab. Karena Arab Kristen itu misalnya di Syria itu ada sekitar 700.000, di Lebanon sekitar 350.000.
Di Yordania ada 221.000, di Israel sendiri ada 134.000. Ini catatan kira-kira beberapa tahun lalu, mungkin hari ini bertambah. Di Turki sendiri ada 18.000, di Irak ada 10.000. Jadi memang ada komunitas orang Kristen Arab yang menggunakan kata Allah yang sama dengan Elohim tadi. Dan sebenarnya orang Yahudi sendiri itu tidak anti dengan kata Allah. Nah, kenapa orang Kristen di Indonesia yang gara-gara menggunakan kata Yahweh yang katanya kembali ke akar Ibrani ini malah tidak menjadi produktif gara-gara kefanatikan itu karena gurunya salah, ya. Gurunya tidak benar-benar belajar sastra bahasa Ibrani yang benar. Misalnya di sini Rabbi Lord Jonathan Sacks itu biasa-biasa aja dengan kata Allah dan bahkan menganggap Allah yang disembah Abraham adalah Allah yang disembah oleh agama-agama Semitik, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Dan pada bukunya Not in God's Name di sini Rabbi Lord Jonathan Sacks itu juga banyak menulis tentang kepercayaan dari 3 agama Semitik ini. Nah, kalau Anda sering mendengar kata la ilaha illallah, kita sering mendengar itu di doa-doanya orang Muslim kan, tetapi sebenarnya kata la ilaha illallah itu sebenarnya dari Alkitab kita, yang kalau dalam bahasa Ibraninya itu En Elohim Mibaladei Adonai. Nah, ini ada di terjemahan bahasa Arab untuk 1 Korintus 8 ayat 4. Ini menarik sekali. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi tidak ada Allah lain. La ilaha illallah. Di mana? Justru ada di dalam tulisan Rasul Paulus. Nah, kalau Anda membaca ini dalam terjemahan bahasa Arabnya, nah ini saya kutip dari bukunya Pak Bambang Nursena. 1 Korintus tadi diterjemahkan ada kata la ilaha illallah di sini. Wow. Jadi itu kata-kata yang ada di Alkitab kita. Jadi kalau kita anti pada kata Allah, ini menjadi kontraproduktif. Dan Anda nanti bisa mengeceknya sendiri di internet, bukannya saya memprovokasi juga, Anda bisa mengkonfirmasi setiap apa yang saya katakan di sini. Dan kata la ilaha illallah itu ada juga di dalam tulisan seorang penyair yang terkenal, seorang yang bernama Khalil Gibran. Nah, Khalil Gibran dia adalah seorang keturunan Palestina, tetapi dia mendapatkan kalau nggak salah itu secara kewarganegaraannya itu kewarganegaraan Lebanon, dan dia seorang Kristen Arab, dan dia juga menuliskan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan kata-kata yang mutlak punya orang Muslim saja, tetapi ini juga diucapkan oleh orang-orang Kristen Arab. Oke, dan ini saya tidak membahasnya secara penuh, dan saya akan banyak bicara mengenai korelasi antara Elohim dan Allah di sini. Kata El adalah bentuk konstruk dari kata Eloah tadi atau dari kata Elohim. Kata Elohim atau Eloah itu kadang disebut dengan konstruk atau bentuk pendek saja, yaitu El. Misalnya dalam Kejadian 35 ayat 1. Nah, ada penyebutan El di sini adalah bentuk konstruk. El di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Allah, diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan God. Nah, El ini berarti equal dengan kata Elohim tadi. Kalau Anda membaca terjemahan Quran dalam bahasa Ibrani, kata Allah itu dia menggunakan kata El Ibrani ini dalam bentuk konstruknya. Menarik sekali. Jadi ada beberapa terjemahan Holy Quran dalam bahasa Ibrani, ada setidaknya itu 5 terjemahannya. Salah satunya itu terjemahan dari Profesor Uri Rubin di sini. Profesor Uri Rubin ini bukan seorang Muslim, tapi dia tertarik dengan sastra Arab, sehingga dia pun turut menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Ibrani. Setiap linguis
Semitik itu dapat mengekualkan kata Eloah, Elohim dengan kata Allah ini. Maka kalau kita belajar sebagai orang Kristen yang baik, itu jangan anti dengan kata Allah. Karena kata Allah, Elohim, dan Eloah itu adalah kata yang serumpun saja. Apalagi kita telah membaca bukti dari tulisan Rabbi Saadia Gaon, dia menerjemahkan naskah bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Elohim dia terjemahkan dengan kata Allah di sini. Menarik kan? Ada Alef, Lamet, Lamet, He di sini. Sekarang saya akan membacakan satu artikel di media online di Israel yang menuliskan seperti ini. Biblical Hebrew is the mother of all languages before and after the Tower of Babel. Jadi bahasa Ibrani Alkitabiah itu adalah ibu dari seluruh bahasa. Nah, siapakah yang meneliti ini? Dia adalah seorang linguis Israel yang namanya Dr. Isaac Mosesen. Nah, pada bulan Mei tahun yang lalu, saya berkorespondensi dengan beliau untuk menyusun buku saya, untuk membahas apa yang sudah diteliti atau dibukukan oleh Dr. Isaac Mosesen ini, di mana dia memberikan satu tesisnya yang menyatakan bahwa bahasa Ibrani Alkitabiah adalah ibu bagi seluruh bahasa di dunia. Bahkan misalnya, kata simile, ya, kata simile dalam bahasa Inggris, simile itu berasal dari kata Ibrani mashal. Nah, kata market dalam bahasa Inggris dia dapat membuktikan ada puluhan ribu kata dalam bahasa Inggris yang sebenarnya root-nya itu dari bahasa Ibrani. Kata market berasal dari kata Ibrani mahar. Nah, kata bahasa Inggris resh sama dengan kata dalam bahasa Ibrani rats, berlari. Nah, kata hill equal dengan kata dalam bahasa Ibrani har. Idea, idea diucapkan dengan idea, itu sebenarnya rootnya itu dari bahasa Ibrani, yaitu Yodea. Yodea, idea. Yodea, idea. Simile, mashal. Mahar, market. Source. Source dalam bahasa Inggris, bahasa Ibraninya sores, akar. Source, sumber, akar. Nah, bahasa Ibraninya sores, source, sores. Nah, jadi menarik sekali apa yang diteliti oleh linguis Israel Dr. Isaac Mosesen ini. Kalau Anda membeli buku saya atau membuka laman Sarapan Pagi Biblika, ada satu bahasan khusus mengenai bahwa bahasa Ibrani menurut Dr. Isaac Mosesen ini adalah ibu dari seluruh bahasa-bahasa di dunia termasuk bahasa Inggris. Let, bahasa Ibraninya leat. Nah, kabel, kabal, dan seterusnya. Nah, ini ada di dalam bahasan pada bab yang ke-37 mengenai Edenic language atau Lashon Gan Eden. Saya tanya langsung kepada Dr. Isaac Mosesen, Edenic language, bahasa Ibraninya apa sih? Nah, beliau mengatakan Edenic language, bahasa Ibraninya adalah Lashon Gan Eden. Nah, ada kata God, ya, kata God dalam bahasa Inggris. Nah, kata God itu sebenarnya diambil dari Alkitab kita, bahwa kata God itu berasal dari satu ayat yang diambil dari Yesaya 65 ayat 11, bahwa kata God itu berasal dari dewa keberuntungan. Nalo. Ternyata kata God itu ada dewa God, yaitu dewa keberuntungan atau dewa fortune. Yesaya 65 ayat 11. Tetapi kamu telah meninggalkan Tuhan yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa God. Nah, jadi kata God di sini oleh Dr. Isaac Mosesen, God di sini itu membentuk kata dalam bahasa Inggris God. Kemudian kata God ini diikualkan dengan kata Elohim.
Jadi Elohim dengan God, karena kata Elohim itu juga dikenakan kepada dewa-dewa juga, dewa-dewa ilah-ilah asing di sekitar Israel sana. Nah, bahkan kata God itu menjadi salah satu dari putra dari Yakub, yaitu God, keberuntungan. Nah, jadi kalau belajar mengenai bahasa Ibrani, Anda perlu juga mempelajari filsafat Yahudi, karena filsafat Yahudi itu tidak hanya berpikir dengan kalimat-kalimat, tidak hanya berpikir dengan kata-kata, tetapi sekaligus dia juga berpikir dengan setiap huruf yang ada di dalam kata-kata Ibrani. Nah, Profesor Eli Lisorking Eisenberg adalah presiden dari Israel Bible Center, telah 2 kali datang ke Indonesia, dan yang ketiga kalinya, yang terakhir, itu tidak datang secara fisik, tetapi beliau datang sebagai pembicara di Bali Bless International Conference pada 6 Desember yang lalu, dalam upaya kami untuk memperkenalkan teologi Timur kepada orang-orang Kristen di Indonesia, bahwa ada sebenarnya filsafat yang sangat luar biasa. Bahwa orang-orang Kristen di Indonesia, karena orang-orang Kristen di Indonesia itu mengenal kekristenan dari misionaris Barat, sehingga menganggap agama Kristen atau kepercayaan Kristen itu seolah-olah itu bule banget, gitu kan. Tapi sebenarnya kekristenan itu berasal dari Timur, karena Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang Yahudi. Jadi ada satu cita-cita saya, mungkin suatu saat nanti filsafat Yahudi itu masuk ke dalam kurikulum untuk sekolah-sekolah teologi di Indonesia. Jadi ini sebagai perlengkapan bahwa mahasiswa-mahasiswa teologi di Indonesia itu tidak hanya belajar mengenai sastra atau belajar mengenai filsafat Barat atau teologi Barat, tetapi sekaligus juga mempelajari teologi Timur, antropologi budaya Semitik, termasuk juga mempelajari filsafat Yahudi. Karena penting bagi kita semua orang-orang Kristen, kalau Anda punya waktu, marilah kita juga mempelajari untuk membaca sastra Alkitab kita dalam bahasa asli Ibrani. Karena bagaimanapun Hebrew language ini adalah pusaka bagi kita, dan kalau kita membaca Alkitab kita dalam bahasa asli Ibrani, itu akan makna-maknanya itu jauh lebih dalam. Misalnya begini, saya tidak mengkomplain terjemahan-terjemahan yang disajikan baik itu oleh LAI yang sering dikatakan orang-orang itu tidak tepat untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia. Karena sebenarnya itu bukan salah terjemahan, tetapi ada loss in translation. Bahwa ada banyak kata-kata yang kalau diterjemahkan itu maknanya menjadi terkikis. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh, apa bahasa Inggrisnya untuk bahasa Indonesia nasi punel. Ibu Maria tahu nasi punel bahasa Inggrisnya apa? Saya pernah pergi ke Australia. Ketika mereka menyebut nasi punel, itu sticky rice. Jadi lengket-lengket gitu. Nah, terjemahan sticky rice ini tentu saja suatu terjemahan yang lost in translation. Kata punel atau pulen itu hanya dapat kita rasakan di mulut. Punel, enak, pulen gitu. Jadi nggak ambiar satu-satu gitu. Pulen. Nah, apalagi kalau nasinya itu nasi Jepang atau nasi Korea itu pulen banget. Nah, bahasa Inggrisnya nggak ada. Mereka menerjemahkannya dengan sticky rice. Misalnya ada kata gurih bahasa Indonesia. Bisa nggak diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Kayaknya nggak bisa deh. Mungkin Anda menerjemahkan kata gurih ini dengan delicious atau tasty. Tapi sebenarnya kalau gurih ini nggak tasty, sebenarnya nggak tasty. Karena apple itu juga tasty. Apple itu juga delicious. Tapi buah apel itu nggak gurih. Jadi susah untuk menerjemahkan kata gurih. Jadi kata gurih ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini pun akan terjadi loss in translation. Jadi Anda bisa dapat membayangkan ada banyak sekali kata-kata dalam bahasa Ibrani kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu
artinya akan terkikis. Saya akan membacakan satu sidur Yahudi, Adon Olam, Asher Malah, Beterem Kol Yetzir Nivra, Leet Naza, Bechatso Kol Azai Melech, Smo Nikra, Ve'acharei Kiklot Hakol, Levado Yimlok Nora, Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yihye, Betif Ara. Nah, kata Vehu Haya, dia dulu ada. Vehu Hove, dia sekarang ada. Vehu Yihye, dia akan ada selama-lamanya. Nah, Haya Hove Yihye ini adalah nama untuk Tuhan kita. Dulu dia ada, sekarang ada, dan nanti akan ada. Itu disingkat dengan kata Yod He Vav He. Nah, sekarang kita masuk pada tinjauan antropologi budaya Semitik, karena Anda kalau mempelajari nama Tuhan itu nggak bisa keluar dari pemahaman akar budaya Semitik. Jadi kita nggak bisa memasukkan ide kita ke dalam apa yang kita pelajari kecuali kita menggali nama Tuhan yang suci itu, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh, dengan tinjauan antropologi budaya Semitik, termasuk kita mempelajari tata krama, tata budaya, dan bukti naskah. Ketika Tuhan Yesus di bumi, dia mengajarkan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami tentu saja kita mengenalnya. Dan ada sesuatu yang menarik, bahwa ternyata doa Bapa kami ini memiliki akar budaya Yahudi yang sangat kuat. Kita baca, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam bahasa Ibrani, laken koh titpalelu, afinu sheba shamayim, yit kadash shimcha. Jadi yit kadash shimcha. Kata Yit Kadas, kalau Anda seorang yang mempelajari sastra Ibrani dan Anda membaca ini, kita akan takjub. Wow, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan tentang Kiddush Hashem. Orang Yahudi akan tahu apa itu Kiddush Hashem. Kiddush Hashem adalah satu derek eret orang Yahudi untuk menguduskan nama. Apa yang dimaksud dengan menguduskan nama ini? Kenapa kok harus dikatakan menguduskan namanya? Mengapa Yud-He-Vav-He boleh diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain? Misalnya dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan Kurios, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Tuhan huruf besar semua untuk menunjukkan bahwa itu adalah Yod-He-Vav-He. Kalau dalam bahasa Inggris dengan Lord, L-O-R-D, tulisannya huruf capital semuanya. Kenapa kok boleh diterjemahkan? Apa yang dimaksud dengan menguduskan nama? Dalam pemahaman Ibrani, nama Shem itu memiliki 3 makna. Yang pertama, nama itu identik dengan pribadi itu sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan, dikuduskanlah namamu. Jadi bukan hanya bicara mengenai nama secara harfiah, tetapi menguduskan tentang pribadi Allah itu sendiri. Nah, nama itu juga merupakan pribadi yang diungkapkan. Misalnya, Allah itu Maha Kasih. Maka Maha Kasih itu adalah namanya. Jadi pribadinya yang Maha Kasih itu, itulah namanya. Jadi ini pemahaman orang Yahudi mengenai nama Tuhan. Dan nama adalah pribadi yang hadir secara aktif. Maka pelanggaran terhadap sang nama, yaitu pribadinya sendiri, merupakan Hilul Hashem. Jadi kalau ada Kiddush Hashem, menguduskan nama, ada kontranya itu, atau lawan katanya itu, yaitu Hilul Hashem, menistakan sang nama. Ada menguduskan sang nama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kontranya itu apa? Hilul Hashem, menistakan sang nama.
Nah, Kiddush Hashem, apa sih yang dimaksud dengan pengudusan sang nama yang termasuk ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 itu? Pengudusan nama ini terkait dengan apa yang ditulis oleh Musa dalam Imamat 19 ayat 2 atau Imamat pasal 23 ayat 31 sampai 32 merupakan tindakan kemartiran untuk mengorbankan hidupnya daripada melanggar salah satu 3 hukum utama untuk Kiddush Hashem. Jadi Kiddush Hashem itu dirupakan dengan apa? Tidak beribadah kepada ilah-ilah lain. Jadi apa hubungannya dengan nama? Karena nama itu adalah pribadi Allah sendiri, maka pengamalan Kiddush Hashem itu adalah tidak beribadah kepada ilah-ilah asing, avodah zarah atau foreign worship. Ditulis dalam literatur Yahudi Berachot 20b. Kemudian Kiddush Hashem itu tidak melakukan tindakan seksual tertentu yang dilarang di Alkitab, misalnya incest atau perzinahan. Kemudian tidak melakukan pembunuhan karena pembunuhan ini kontra dari prokreasi. Ini merupakan dosa yang berat. Jadi kok bisa sih Kiddush Hashem itu termasuk juga tidak membunuh? Karena Tuhan memberikan kita suatu mandat untuk berprokreasi. Tuhan mencintai setiap yang Dia ciptakan, maka tindakan pembunuhan itu adalah termasuk sebagai Hilul Hashem. Maka kalau mau Kiddush Hashem, jangan melakukan pembunuhan. Nah, pengamalan Kiddush Hashem bagi orang Yudaisme itu adalah meliputi Shema. Jadi mengikuti hukum Shema, Allah yang Esa, dan membaca doa-doa atau sidur dan tata ibadah yang lainnya. Kontranya dari Kiddush Hashem adalah Hilul Hashem atau penghujatan sang nama. Bagaimanapun orang Yahudi itu tidak akan berani mengucapkan 4 huruf suci yang tadi, Yod, He, Vav, He. Nah, kalaupun ada yang mengajarkan bahwa Yod, He, Vav, He itu dibaca dengan Y-A-H-W-E-H, Yahweh, seharusnya saya juga nggak boleh mengucapkan ini, tetapi karena ini dalam ranah pembelajaran supaya Anda mengerti bahwa sesungguhnya guru-guru yang mengajarkan nama Y-A-H-W-E-H tadi itu adalah suatu Hilul Hashem. Karena mulut kita dari keadaan manusia yang berdosa ini seharusnya tidak layak untuk menyebut nama Tuhan yang suci. Kalau kita mengumbar menyebut nama Tuhan yang suci itu Yod, He, Vav, He itu dibunyikan dengan Y-A-H-W-E-H atau Yahweh tadi, itu merupakan suatu lashon hara atau lidah yang jahat. Dan kalau kita membaca apa yang ditulis dalam literatur Yahudi tentang Kiddush Hashem dan Hilul Hashem yang tidak boleh menajiskan sang nama, itu dituliskan dalam hukum Yahudi dalam mitzvot kelima. Janganlah melanggar kekudusan namaku supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Berdasarkan dari ayat ini, yang diperincikan dalam mitzvot nomor 4 dan 5 ini, orang Yahudi memilih untuk tidak membunyikan nama Tuhan yang suci Yod, He, Vav, He, tetapi menggantinya dengan Adonai atau Hashem atau Hakadosh Baruch Hu. Nah, jadi inilah yang menjadi maksud kenapa mereka tidak mengucapkan nama itu. Nah, karena nama itu adalah karakter. Jadi neshama, jadi nafas yang ada di dalam manusia, pribadi yang ada di manusia itu. Neshama, bentuk konstruknya itu adalah Shem. Shem itu adalah artinya nama. Maka kalau kita menyebut nama Tuhan itu harus benar-benar dengan hormat, meskipun itu sudah diganti dengan Adonai, dengan Hashem, atau dengan Hakadosh Baruch Hu. Bagi orang Yahudi, nggak penting-penting amat kok harus mengucapkan Yod, He, Vav, He itu misalnya dengan Yahweh gitu misalnya. Yang sesungguhnya Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Karena bagi orang Yahudi, Yod, He, Vav, He itu adalah sound of breathing. Itu merupakan satu neshama.
nafas kita. Bahwa Yod, He, Vav, He. Anda ikuti ya. Yod, He, Vav, He. Jadi ketika kita menarik nafas dan menghembuskan nafas, menarik nafas dan menghembuskan nafas itu, sesungguhnya kita sudah menyebut nama Tuhan. Yod, He, Vav, He. Jadi nama Tuhan Yod, He, Vav, He ada di nafas kita. Ada breathe in, ada breathe out. Sebagaimana diajarkan para rabi, tetaplah bernafas, ikutilah nafasmu. Sebab ketika engkau bernafas, engkau mengucapkan nama Tuhan yang suci. Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Jadi nama Tuhan atau neshama atau nishmat chaim yang dihembuskan Allah ke dalam hidung Adam, di situ dia menaruh karakter Allah yang suci, gambar dan rupa Allah ada dihembuskan melalui hidung Adam, sehingga ada roh kekekalan yang ada di tubuh Adam ini dihembuskan oleh Tuhan sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi apa yang membuat Adam ini menjadi makhluk yang hidup? Yaitu karena nafas yang dihembuskan ke dalam hidung Adam. Dan nafas itu adalah namanya sendiri. Sehingga manusia adalah satu-satunya yang memiliki karakter Allah. Maka manusia diberi mandat untuk menguasai dan memenuhi bumi karena ada ya yang dihembuskan ke dalam hidungnya Adam. Oleh karena itu, kenapa sih kita harus berusaha untuk menyebut namanya kalau nama Tuhan yang suci ada di dalam hidung kita? Ya, nggak ada perlu-perlunya. Sehingga orang Yahudi lebih memilih bahwa nama Tuhan yang suci itu disebut dengan Hakadosh Baruch Hu. Sang Kudus, terpujilah dia. Nah, Anda bisa melihat di sini begitu hormatnya orang Yahudi untuk menyebut nama Tuhan yang suci ini karena manusia yang banyak kesalahan ini nggak layak untuk menyebut namanya. Kenapa harus menyebut namanya kalau namanya ada di dalam setiap nafas kita. Bahkan bayi lahir yang memompa paru-parunya itu dengan tangisannya, ketika dia bernafas, dia sudah menyebutkan Yod, He, Vav, He. Ya, jadi Yod, He, Vav, He. Kehidupan itu dimulai dari tarikan nafas. Ketika Adam dihembusi nafas Tuhan, yaitu namanya sendiri, Yod, He, Vav, He, dia menjadi makhluk yang hidup. Setiap bayi yang lahir, ketika dia memompa paru-parunya, ia sudah mengucapkan nama Tuhan yang suci, Yod, He, Vav, He. Jadi Anda mengerti dalam filsafatnya orang Yahudi, kenapa mereka tidak mengucapkannya. Dan ini juga didasari dari apa yang ditulis dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kenapa dikatakan segala yang bernafas memuji Tuhan? Karena di dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, itu ada nama Tuhan. Yod, He, Vav, He. Paham Anda di sini? Menarik juga kan? Nah, itulah indahnya apabila Alkitab kita tidak hanya dibaca kalimat-kalimatnya, tetapi dipahami melalui filsafat Yahudinya. Karena nama itu juga bicara mengenai karakter. Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku. Apa maksudnya? Meletakkan karakterku. Karakter apa?
yang memberi berkat, yang mengasihi umatnya, yang menyinari umatnya dengan wajahnya, maka formula berkat ini harus diucapkan oleh setiap imam-imam Israel kepada bangsa Israel, yaitu meletakkan nama Tuhan yang suci, yaitu karakternya sendiri sebagai formula berkat. Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Yesaya 30 ayat 27. Tuhan. Ini kata Shem Adonai. Menarik ya. Dan di sini sayangnya dalam bahasa Indonesia tidak ditambah kata nama. Mestinya nama Tuhan datang menyatakan dirinya. Kenapa kok ditulis dengan nama Tuhan? Shem Adonai. Hine Shem Adonai Ba. Nama Tuhan telah datang. Apa yang maksudnya nama Tuhan telah datang? Orangnya sendiri, pribadinya sendiri telah datang kepadamu menyatakan dirinya. Jadi nama adalah pribadi itu sendiri. Maka kalau kita mengucapkan nama Tuhan, berarti kita menyatakan pribadinya itu sendiri. Karena pribadi Allah yang suci, maka tidak boleh diucapkan sembarangan. Jadi Yesaya di sini menulis Shem Adonai itu untuk merujuk kepada nama Tuhan atau karakter Tuhan yang mendatangi umatnya. Jadi kenapa orang Yahudi tidak mau mengucapkan Yod He Vav He persis seperti apa yang ditulis? Nah, karena itu merupakan lashon hara atau lidah jahat, dan itu merupakan hilul Hashem. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini ada dalam 10 firman, Keluaran 20 ayat 7. Dan instruksi pembacaan menurut tata krama mereka, ketika kita menemukan Yod He Vav He itu dibaca dengan Adonai. Ya, Yod He Vav He dibaca dengan Adonai. Dan kalau kita membaca dengan Mishnah Sanhedrin di sini, ya, Mishnah Sanhedrin 10:1, semua orang Israel memiliki bagian pada kehidupan yang akan datang, yaitu olam haba, kecuali ya bla 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 dituliskan 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini menarik. Orang yang mengucapkan atau mengeja sang nama Hashem sebagaimana tanda-tanda bacanya. Ini yang menyatakan adalah Abba Shaul. Abba Shaul Omer. Af hahoge et Hashem beotiotaf. Jadi enggak boleh mengucapkan nama Tuhan persis seperti huruf-hurufnya dan tanda-tanda bacanya. Karena itu hal yang tidak patut untuk diucapkan oleh manusia yang penuh dosa ini. Itu ada di dalam Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1. Dan ini juga ada di dalam bahasan dari Profesor Yesaya Gruber, salah satu pengajar dari Israel Bible Center, bahwa bagi orang yang mengucapkan Yod He Vav He dengan sembarangan dengan mulutnya, dia akan dihukum mati. Karena hukuman mati secara fisik itu nggak ada sekarang, maka sekarang rabi-rabi Yahudi kalau mendengar orang-orang mengucapkan misalnya Yod He Vav He, misalnya diucapkan dengan Yahweh, itu mereka akan mengutiki orang itu, kamu nggak masuk ke dalam olam haba, seperti apa yang ditulis dalam Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1 ini. Ini memang suatu tata krama. Dan sebenarnya Yahweh, kalau kita belajar mengenai sastra Ibrani, itu merupakan grammatical error. Karena ini nggak sesuai gramarnya orang Ibrani. Karena Yahweh itu sebenarnya bukan bahasa Ibrani, tetapi itu merupakan reka-rekaan yang dilakukan oleh Genebrardus. Nah, saya sudah bicara panjang lebar mungkin mengenai bahasan secara teknis, secara gramatik Yod He Vav He. Kita bisa lanjutkan pada tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Ibu Maria, mungkin ada yang menanyakan, silakan. Aduh, terima kasih sekali Ibu Rita Wahyu. Bukan main dalamnya. Aduh, saya pikir kalaulah dulu saya belajar dari kecil ya, sehingga gak ada orang yang akan mengatakan, oh jangan sebut nama Allah, ganti saja Alkitab Indonesia itu, buang semua yang nama Allah itu. Aduh, sekarang
Ya ampun, diamin aja lah di situ. Ada sejarahnya. Jadi saya berterima kasih sekali untuk pendalaman Alkitab untuk nama suci Tuhan ini. Ya, bagaimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan, kita buka untuk question and answers bersama dengan Ibu Rita Wahyu sebelum kita menyesal nanti. Nggak bertanya. Padahal maksud kedatangan permintaan kita kepada Ibu Rita Wahyu ini justru untuk memperdalam kita mengerti nama-nama Tuhan. Teman-teman, ada yang bertanya, Pak Barkah, silakan. Baik, selamat malam. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena kamera saya error. Oke. Saya suka sekali ngikutin Bu Rita. Bukan karena Bu Rita cantik, tapi memang cantik sih. Tapi begitu pandai dan saya suka sekali. Dan malam ini sungguh luar biasa. Ini filsafat Ibrani yang sangat dalam dan sangat membuat saya harus terharu, Ibu. Sungguh-sungguh. Karena sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu saya punya grup di Facebook itu namanya Grup Elim. Di situ ada juga Pak Pendeta Soru. Pernah membicarakan ini tuh sampai setengah tahun loh, enggak selesai. Jadi saling olok, kamu goblok, kamu aduh. Sampai segitunya harus mengatakan Allah atau Yahweh dengan benar. Bahkan menyebut Yesus itu harus Yesusua. Aduh, saya pikir ini ada apa nih orang Indonesia ini. Tapi malam ini, Bu, saya mendapatkan penjelasan yang sungguh sangat otentik. Dan mungkin kalau Ibu kan seringkali bilang, ini buat kita tafsir. Tapi kalau ada, saya hafal sekali Ibu kalau mengatakan, ini buat kita tafsir. Kalau Anda punya argumentasi yang lebih bagus, silahkan kita bicara. Tapi kalau buat saya mungkin ini hampir 60% buat saya kebenaran. Di atas itu juga boleh sih. Ya, saya ingin sedikit cerita Ibu. Mungkin juga jadi pertanyaan. Saya setiap kali ikut argumentasi itu saya selalu menjawab begini. Mungkin saya salah, tapi buat saya sederhana saya karena saya orang Jawa banget dan pikiran saya simpel sekali. Gini, saya kebetulan punya anak yang cacat, mungkin di foto itu ada, dan sampai umur sekarang 25 tahun dia enggak ngerti apa-apa, enggak ngerti tentang salah, enggak ngerti tentang khawatir. Ketika kita kena COVID bareng-bareng, kita juga belajar sama dia. Kalau enggak punya khawatir, enggak santai aja karena dia enggak mikirin mau mati itu bagaimana. Jadi begitulah saya selalu berargumentasi. Saya juga punya ibu mertua, sekarang sudah meninggal, umur meninggalnya 100 tahun. Ketika 6 tahun yang lalu ketika dia menerima Kristus karena dia haji, jadi tapi dia buta huruf. Tapi kalau soal uang sangat bagus sekali perhitungannya. Dia cuma sederhana sekali dalam hidupnya. Ketika di sawah minta, "Duh Gusti Romo, saya minta hujan hari ini karena sawahnya kering." Dan saat itu juga hujan turun. Ketika dia minta, "Tuhan," dia kan pakai bahasa Madura juga ya. Nah, dalam artinya, hari ini kita mau panen, tolong minta panas. Dan panasnya itu cuma di sekitar sawahnya. Di sekitarnya yang lain hujan. Itu buat dia tidak perlu belajar tentang menyebut nama Yahweh, nama Tuhan dengan benar. Tapi ini memberi pelajaran pada saya bahwa dengan Allah itu adalah hubungan pribadi. Bukan sekedar harus benar nyebut nama. Itu buat saya sangat tidak penting, tapi maksud saya bukannya tidak penting gimana. Maksud saya yang penting adalah hubungan kita secara pribadi. Kita memang nggak boleh nyebut nama YHWH itu dengan sembarangan. Tapi kita boleh menyebut dia, ya Bapa, ya Tuhan. Malah ada yang bilang, "Duh Gusti Romo." Karena apa saja. Tapi secara pribadi kan ini mengatakan hubungan, menyatakan hubungan.
Dan saya selalu berkata pada mereka, saya berhak menyebut Tuhan saya apa saja. Karena di antara dia dan saya mengerti bahwa saya menyebut dia Tuhan saya. Tidak mungkin saya mengarahkan nama Tuhan pada Tuhan yang lain atau sosok atau suatu pribadi yang lain. Dan Tuhan tahu hati saya betul-betul tahu. Dan malam ini saya sungguh sangat berterima kasih. Pencerahannya luar biasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Berkah untuk ini kesan-kesannya. Saya kembalikan ke Ibu Maria lagi. Mungkin ada yang bertanya. Silakan. Saya ada pertanyaan ini. Silakan Ibu. Saya mengerti dan saya sudah percaya sejak dari Jakarta ada nama-nama Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang mengatakan seperti Jehovah Tsidkenu, Jehovah Makadesh. Tapi yang saya tidak tahu, Ibu Rita, apakah itu nama atau hanya karakter Tuhan yang memang kita kenal dari Perjanjian Lama itu, sehingga saya percaya, oke, kalau gitu Jesus Christ itu sungguh Tuhan Maha Benar, Tuhan Maha Kudus. Tapi yang dikatakan nama itu, apakah itu nama datangnya langsung dari surga kah? Lalu orang Yahudi itu mengatakan, oke, nama Tuhan ini Maha Kudus, jangan sebut-sebut sembarangan. Sedangkan Perjanjian Baru katakan Tuhan Allah itu Bapa. Jadi kalau saya sebagai anak tidak bisa mengatakan Tuhan saya itu Bapa, bagaimana saya bisa intim dengan Bapa surgawi saya itu? Saya kepingin tahu dari Ibu Rita, apakah ini nama atau hanya karakter Tuhan? Ya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, nama itu termasuk pada karakter. Ya. Dan nama itu tidak hanya selalu apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Ya. Misalnya, tidak selalu apa yang dinyatakan oleh Tuhan namaku ini. Tetapi nama itu juga apa yang diberikan oleh umat kepada Tuhan. Misalnya ada peristiwa yang sangat menarik. Ada seorang perempuan yang dipandang sebelah mata dan kedudukannya hanya sebagai seorang hamba. Ya. Dia adalah Hagar. Ini menarik sekali. Hagar di dalam Alkitab kita itu menarik sekali. Dan dia adalah satu-satunya perempuan di Alkitab kita yang berani memberikan nama Tuhan. Yaitu dalam Kejadian 16 ayat 13. Itu ditulis di situ. Kalau saya bacakan di sini, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang berfirman kepadanya dengan sebutan engkaulah El Roi. Jelas di dalam Kejadian 16 ayat 13. Jadi nama Tuhan itu tidak hanya yang berhubungan dengan karakternya dan dinyatakan olehnya, tetapi juga nama yang diucapkan oleh manusia untuk memberi Tuhan. Namanya itu ini. Dan ini yang memberi nama ini Hagar. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Hagar memberi nama kepada Tuhan El Roi. Kenapa dia menyebut dengan namanya Tuhan El Roi? Karena dia mengalami Tuhan yang memperhatikan dia, yang memberikan air kepadanya, yang telah melawat kepadanya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Barka tadi, Tuhan bagi saya bisa aku sebut dengan apa saja. Dia bisa aku sebut dengan Gusti. Aku menyebut Tuhanku dengan Gusti. Sama seperti Hagar tadi. Aku menyebut Tuhan dengan El Roi. Tuhan yang telah melihat kepadaku. Nah, ini juga ada hubungannya dengan Mazmur 23 ayat 1. Yang mengatakan Adonai Roi. Lo Eksar. Jadi
Daud menamakan Tuhan itu Tuhan Gembalaku, namanya Adonai Roy. Ya. Dan juga misalnya seperti ini. Ada yang menamakan Tuhan sebagai Adonai Shalom. Hakim-Hakim 6 ayat 24 ya. Adonai Nishi, Tuhan adalah panjiku. Adonai Shama, Tuhan yang ada di sana. Yeskiel 48 ayat 35. Dan ada banyak sekali nama-nama Tuhan ya yang merupakan nama yang diberikan oleh umat itu sendiri. Jadi tidak harus Tuhan yang menyatakannya, tetapi seorang umat atau umat yang dikasihnya, misalnya Abraham, memberikan nama kepada Tuhan Adonai Yireh, ya, Yehovah Jireh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dengan Jehovah Jireh, atau disebut dalam bahasa Ibrani itu Adonai Yireh. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melihat. Karena dia melihat, maka dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu siapa yang ngasih nama? Abraham memberi nama kepada Tuhan. Adonai Yireh, Tuhan yang menyediakan. Hagar memberikan nama kepada Tuhan El Roy. Daud memberikan nama kepada Tuhan Adonai Roy. Tuhan adalah gembalaku. Itu Ibu Maria. Kiranya jelas ini. Excellent, excellent. Oh wow. Nah sekarang pertanyaan saya kita kan nama Yesus itu datang dari atas oleh malaikat. Itu juga yang membuat saya tadi bertanya dengan pertanyaan yang pertama kepada Ibu Rita. Nah sekarang kalau nama Christ itu datang dari surga dan juga Yesus itu, mengapa ada orang yang mengatakan bahwa nama Yesus Kristus itu salah? Sebaiknya itu diganti dengan Jehovah atau Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Ini adalah pertanyaan yang saya sangat menarik dan saya ingin membahasnya. Saya akan share screen dulu, Bu ya. Tunggu. Ini menarik sekali karena ini juga sering dipertanyakan. Karena orang yang katanya itu mempelajari bahasa Ibrani dan menggunakan kata Yod-Heh-Vav-Heh dengan Yahweh, itu juga biasanya itu menolak kata Jesus, kata Yesus itu juga ditolak karena mereka berpandangan bahwa nama Yesus itu nggak boleh diterjemahkan. Nah, apakah benar demikian? Nah, maka kita harus mempelajari Alkitab dengan baik-baik dan dengan seksama. Ya, jangan kita itu belajar tentang Alkitab kemudian jadi kontraproduktif. Ya, kalau mau belajar Alkitab, ya kita belajar Alkitab yang betul, jangan jadi fanatik kemudian jadi malah salah gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau Anda bertanya kepada saya, Ibu Maria bertanya kepada saya, apakah boleh menyebut namanya itu dengan Yesus Kristus atau Jesus Christ yang katanya oleh orang-orang Kristen sebagian itu harus disebut dengan Yeshua HaMashiach atau Yeshu Meshicha gitu ya. Apakah harus demikian? Jadi saya tegaskan kepada Anda semua bahwa nggak perlu takut disesat-sesatkan atau dikecam kaum fanatik buta yang kurang wawasan dan kurang belajar. Nah, makanya kita perlu banyak belajar. Anda boleh menyebut Tuhan Yesus dengan Yesus Kristus, boleh menyebut dengan Jesus Christ, boleh menyebut dengan Yesus Kristus, bahasa Yunani, boleh menyebut dengan Yeshua HaMashiach, boleh menyebutnya dengan Yeshu Meshicha, bahasa Aramaik. Nah, jadi kalau kita belajar tentang Alkitab dan belajar tentang sastra atau apapun, keyakinan Anda, keyakinan teologis Anda itu harus
dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Jadi kita harus tahu kenapa ada penggunaan kata Yesus Kristus. Kita harus melihat ada 4 bahasa pada era Yesus Kristus, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Jadi di Tanah Suci pada zamannya Yesus ada setidaknya 4 bahasa yang berkembang di situ dan dipergunakan. Maka kalau ada bahasa nama-nama orang yang berbeda, itulah yang terjadi kala itu. Ya. Oke. Jadi dalam naskah Perjanjian Baru autograf malah nggak ada penulisan Yeshua HaMashiach. Penulisan Yeshua HaMashiach memang ini bahasa Ibrani. Yeshua itu adalah bentuk konstrak dari Yehoshua dan itu merupakan serapan dari bahasa Aram. Tetapi dalam naskah autograf, naskah yang asli, bahasa asli Yunani Perjanjian Baru, itu nggak ada kata Yeshua HaMashiach, yang ada hanya Yesus Kristus, karena Rasul Kristus itu menulis Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani. Loh kok bisa? Mereka kan orang Yahudi, nggak mungkin nulis dalam bahasa Yunani. Anda harus membayangkan ya, bahwa pada zaman Yesus Kristus ada 4 bahasa. Dan bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris hari ini. Karena Tuhan berkehendak agar Injil Kristus itu akan terdengar bagi semua bangsa-bangsa, maka Injil Kristus dituliskan dalam bahasa Yunani. Tetapi yang menulis adalah murid-murid Kristus yang adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Supaya Injil Kristus dikenal oleh bangsa-bangsa. Ya, jadi jangan Anda bilang, oh kan murid Yesus itu orang yang nggak sekolah, masa ngerti bahasa Yunani? Justru itu. Anda harus melihat bahwa murid-murid Kristus adalah para murid yang dimuridkan oleh Allah yang inkarnasi. Maka kalau dosennya atau gurunya itu Allah yang inkarnasi, maka murid-murid Kristus adalah diajar sendiri oleh Tuhan, Allah yang inkarnasi itu. Maka mereka lebih pintar dari semua yang rabi-rabi yang ada, dari semua ahli-ahli bahasa yang sudah ada. Kalau mereka berkemampuan berbahasa Yunani, itu bukan sesuatu yang mustahil, karena memang mereka menjadi orang-orang yang terpelajar karena diajar sendiri oleh Yesus, dan Yesus sendiri memiliki gelar apa? Gelarnya rabi, dan dia boleh mengajar di Bait Allah. Kalau dia sebagai guru besar di Bait Allah, sebagai rabi di Bait Allah, maka murid-muridnya adalah murid dari sang guru besar itu. Maka murid Yesus adalah orang-orang terpelajar, termasuk dia memiliki kemampuan untuk berbahasa asing, yaitu bahasa Yunani. Maka murid Kristus berbahasa Yunani. Maka dia memiliki kemampuan untuk menuliskan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, tidak menuliskan Yeshua HaMashiach, tetapi Yesus Kristus. Itu Yesus itu dari transliterasi dari bahasa Aramaik, ya, Yehoshua dikonstraknya menjadi Yeshua, ya, Yeshua, karena nggak ada kata Y dalam bahasa Yunani, maka kata Ishua. Nah, tapi kata Ishua ini nggak mungkin dituliskan ke dalam bahasa Yunani karena nggak cocok dengan grammarnya. Maka harus dikasih akhiran S karena Yesus seorang maskulin. Maka Yeshua tadi harus dikasih S menjadi Yesus. Nah, ya, Kristus yang diurapi itu adalah terjemahan dari Mesias, Mashiach tadi. Nah, kata Yeshua HaMashiach baru muncul pada abad ke-16 ketika seorang yang bernama Elias Hatter itu menerjemahkan misalnya Matius 1 ayat 1 diterjemahkan oleh Elias Hatter menjadi Ele Toledot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Nah, yang menulis
Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham itu adalah seorang yang bernama Elias Hatter pada abad ke-16. Ya. Jadi sebelum itu ya, dalam terjemahan bahasa Ibrani itu belum pernah ada. Dan kita semua membaca naskah yang ditulis dan diturunkan dan disalin ulang oleh para rasul dan para bapak gereja dan seterusnya, itu semuanya menulis Yesus Kristus sampai pada saat abad ke-16 ditulis oleh seorang yang bernama Elias Hatter karena dia yang pertama menerjemahkan secara lengkap Perjanjian Baru ke dalam bahasa Ibrani itu dengan Yeshua HaMashiach. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, zaman gereja-gereja sampai abad ke-16 nggak ada urusan kok dengan nama Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Kenapa hari ini gara-gara orang katanya kembali ke akar Yahudi, lantas menjadi fanatik. Dan fanatiknya itu menjadi kontraproduktif karena mereka tidak mempelajari sejarah naskah ini. Kalau kita belajar naskah itu dan mempelajari apa yang terjadi pada zamannya Tuhan Yesus, itu nggak bisa disamakan dengan apa yang terjadi hari ini. Misalnya kalau ada misalnya Yesus Mesiha, ya Yesus Mesiha, itu ada di terjemahan dalam terjemahan-terjemahan Aramaik, misalnya dalam Peshitta. Dan Peshitta ini baru muncul pada abad kedua, misalnya di sini. Ya, kalau bahasa Ibraninya Sefer Toledot Yeshua HaMashiach, menulis Yesus dengan Yeshua HaMashiach pada abad ke-16. Nah. Kemudian Peshitta Aramaik pada abad kedua, ya, ditulis dengan katava, diliduta, di Yesu, ya, Isu, Mesiha, ya, itu baru ada abad kedua. Dan pada abad kedua ini nggak pernah ada yang mempermasalahkan penulisan nama Yesus yang disesuaikan dengan grammar Yunani ini. Misalnya kata Yesus Kristus, mestinya Yesus Kristos itu kan bentuk nominatifnya. Tetapi di sini dalam bentuk akusatif ditulis dengan Isu Kristo, atau ini bentuk genitif ya. Jadi ini adalah buku silsilah dari Yesus Kristus, berarti ini bentuk genitif, maka bentuk genitifnya menjadi Isu Kristu. Bukan Isos Kristos ya. Bukan Yesus Kristus, bukan Yesus Kristus, tetapi Isu Kristu. Ditulis sesuai grammarnya bahasa Yunani. Nah, Rasul Matius menulis sesuai grammar bahasa Yunani. Sesuai. Dan dia mengganti nama Yesus dalam bahasa Yunani sesuai kaidah grammarnya. Yang artinya di sini para rasul tidak ada masalah dengan penerjemahan nama. Nah, kalau orang Kristen hari ini melarang nama itu diterjemahkan karena dia memakai logika masa kini, ya. Logika masa kininya itu seperti ini ya. Seperti ini. Saya nulis agak lucu di sini. Coba saya cari supaya cepat deh. Orang Kristen masa kini itu pakai logika hari ini. Bahwa misalnya ada seorang yang bernama Darmawan, orang Indonesia, terus kemudian pindah ke Amerika. Namanya tetap Darmawan dong. Iya sih, itu kalau pakai logika hari ini. Nama Darmawan, kalau pindah ke Amerika, nggak akan berganti dengan Generous Man. Nggak mungkin. Namanya tetap Darmawan. Nah, maka kalau gitu nama Yesus nggak boleh diterjemahkan. Nah itu kata orang-orang Indonesia yang Kristen keblinger tadi, nama nggak boleh diterjemahkan. Tapi itu dia memakai logika hari ini. Misalnya nama Sutrisno, kalau pindah ke London gitu namanya nggak akan berubah menjadi Love is Beautiful, enggak, namanya tetap Sutrisno kan. Maka nama Yeshua HaMashiach harus diucapkan Yeshua HaMashiach karena nama itu nggak boleh diterjemahkan.
Kenapa? Karena orang Kristen fanatik yang di Indonesia ini menggunakan logika hari ini. Tapi kalau kita menggunakan logika yang terjadi pada zamannya Yesus, nama itu diterjemahkan. Saya kasih contohnya ya. Misalnya nama ini, nama Petrus. Ya. Kenapa dia kok ditulis dengan Petrus? Padahal nama Petrus ini kan bahasa Yunani, kan nggak mungkin Yesus itu ngasih nama muridnya itu dengan bahasa Yunani, wong mereka sama-sama orang Yahudi. Orang Yahudi kala itu dalam bahasa sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Aram. Untuk bahasa liturgis ketika mereka pergi ke sinagog atau ke bait suci, mereka menggunakan liturginya itu menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi bahasa sehari-harinya itu menggunakan bahasa Aramaik. Tetapi kenapa di dalam Perjanjian Baru kok namanya jadi Petrus? Karena Tuhan memberikan nama kepada Simeon ini, ya, dia kan nama aslinya kan Simeon. Simeon, ya. Simeon. Simon itu adalah transliterasi dari bahasa Ibrani Simeon. Jadi namanya Petrus ini aslinya Simeon. Tapi kemudian Tuhan memberikan nama yang baru bagi Simeon ini dengan batu karang, yaitu Keifa, ya, bahasa Aram, Keifa. Nah, Keifa ini artinya batu karang, ya, atau gunung batu. Nah, kemudian batu karang ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Petros. Berarti yang artinya di sini nama Petrus adalah terjemahan dari nama Keifa tadi. Nah, nama Kefa itu kadang-kadang ditulis dalam Perjanjian Baru itu dengan Kefas. Kenapa dikasih S dalam penulisan Yunaninya? Karena Kefa adalah seorang laki-laki. Dalam gramatik Yunani itu harus diberikan akhiran S. Kefas. Nah, yang artinya di sini membuktikan bahwa pada zaman Yesus, karena pada waktu itu ada 4 bahasa, seorang itu namanya bisa diterjemahkan. Kalau hari ini memang lucu. Seorang yang bernama Sutrisno nggak akan berganti nama menjadi Love is Beautiful. Seorang yang bernama Darmawan itu nggak akan berganti menjadi menjadi Generous Man. Enggak, ya. Namanya tetap Darmawan walaupun dia tinggal di Amerika. Tetapi itu kan logika hari ini. Maka kita harus melogikakan apa yang terjadi pada zamannya Yesus 2000 tahun yang lalu. Bahwa memang nama itu diterjemahkan. Nama Kefa menjadi Petros. Nama Kefa menjadi Kefas. Nama Shaul menjadi Saulus. Nah, ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan logika hari ini terhadap apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, kita lihat bukti ayatnya. Jadi saya nggak boleh asal ngomong, nggak boleh, ya. Bukti ayat Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Ya, Yesus ini adalah bentuk penulisan Yunani untuk kata Yeshua. Yeshua menjadi Yeshua, Yesus. Nah, ya, menjadi Yesus. Nggak bisa nama Yeshua karena akhirannya A. Kalau akhirannya A, menurut grammar orang Yunani itu seperti feminin, maka harus dikasih S, maka Yesus. Ia membawanya kepada Yesus, memandang dia, berkata, engkau Simon, Simeon, ya, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Ya. Kenapa kok Kefas di sini? Nulisnya kok Kefas? Karena S di sini untuk merujuk bahwa Simeon ini adalah seorang laki-laki. Simeon diganti namanya menjadi Kefa, kemudian Kefas. Dan kemudian Kefas ini diterjemahkan lagi menjadi Petrus. Jadi nama orang dahulu bisa diterjemahkan. Nama Rasul Petrus adalah terjemahan dari nama Aramaiknya yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Kefa, yang bisa berubah menjadi Kefas, pergantian nama dari Simon itu tadi. Jadi orang
2000 tahun yang lalu bisa menjadi namanya itu berganti-ganti karena diterjemahkan. Nah, orang-orang hari ini nggak mau nama nggak boleh diterjemahkan karena dia memakai logika hari ini. Ya, mari kita belajar yang benar dan jangan memaksakan logika masa kini untuk terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Demikian, Ibu Maria. Ada yang bertanya? Silakan. Yang lain mungkin. Pak Maraden. Ya, Pak Maraden, silakan. Halo, Bu Rita. Salam. Silakan. Sudah panjang lebar tadi menjelaskan. Kalau menurut saya itu udah jelas banget. Mungkin kebangetan lah kalau nggak mengerti gitu. Kalau saya sih mau bertanya seperti ini, Bu Rita. Jadi itu kan semua sudah dilakukan mulai dari hukum Torah. Apakah itu sudah termasuk supaya nama itu bukan disebut dengan sembarangan, akhirnya dibuat hukum Torah yang kedua? Jangan menyebut nama Allah Tuhan dengan sembarangan. Apakah jadi itu jadi satu komitmen supaya nama itu kudus? Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Maraden pertanyaannya. Ini meneguhkan apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa Tuhan Yesus pun mengajari murid-muridnya untuk menguduskan sang nama. Dan nama itu tidak hanya bermakna harfiah namanya, tetapi juga pribadinya. Maka kalau orang Yahudi memandang bahwa nama itu adalah pribadinya itu sendiri, sedangkan manusia itu masih bisa salah, masih bisa berdosa, masih berbuat kesalahan dan lain-lain, maka dia rasanya tidak layak bagiku untuk menyebut namanya yang suci dari aku yang penuh dosa ini. Maka ada banyak tata kramanya itu yang mengganti namanya itu baik dengan Adonai atau dengan Hashem atau dengan Hakadosh Baruchu, Sang Kudus. Terpujilah dia karena memang namanya itu kudus, maka dia disebut Sang Kudus. Itu Pak Maraden. Terima kasih untuk konfirmasinya ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, ada yang bertanya lain atau mungkin ada masukan lagi dari Ibu Maria? Saya mau ini aja mau mendapatkan konfirmasi dari Ibu. Kalau saya bilang bahwa nama ini diterjemahkan karena kedatangan Roh Kudus yang memberikan bahasa-bahasa itu benar tidak? Yes, justru itu. Ya, jadi orang Yahudi pun itu memiliki kepercayaan bahwa saat Pentakosta yang pertama, ya, yang ada di padang gurun itu, Tuhan memberikan Torah. Dan Torah itu diberikan dalam 70 bahasa. Bahwa Tuhan itu dapat dikenal dengan bahasa apapun. Itulah sebabnya nanti di kemudian hari, pada abad ketiga sebelum Masehi, ada satu sajian yang namanya sajian Septuaginta yang dinamakan dengan terjemahan 70 sebagai lambang dari bangsa-bangsa. Jadi ketika Pentakosta kedua, yaitu penggenapan dari Pentakosta yang pertama itu, lagi-lagi Tuhan memberikan satu karunia-Nya yang luar biasa, yaitu karunia bahasa-bahasa. Yang dimana saat itu, orang-orang yang datang di loteng atas itu, tempat yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melakukan perjamuan terakhir itu, mereka menemukan satu mujizat yang besar. Mereka melihat sendiri ada bahasa-bahasa yang dikaruniakan di situ. Ini untuk menunjukkan suatu konfirmasi bahwa Injil Kristus harus disebarkan kepada semua bangsa-bangsa yang waktu itu, pada zaman itu, bahasa internasional kala itu yang menjadi lingua franca adalah bahasa Yunani. Kalau hari ini bahasa Inggris. Yang artinya di sini Tuhan dapat dipanggil dengan bahasa apa saja. Tuhan dapat dikenal dengan bahasa apa saja. Itu, Bu Maria. Saya setuju. Wonderful.
Thank you so much. Sama-sama. Baik, mungkin ada yang lain, Pak Marvin atau Pak Rinjumat, bisa dibuka kameranya? Ya, Saya Bu. Pak Marvin, silakan. Ya, saya nak bertanya, Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut Tuhan Salam. Allahmu dengan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sinyalnya. Salam. Tunggu ya. Apakah itu boleh kita macam orang menggunakan nama Allah itu untuk kepentingan dirinya sendiri? Mengucapkan nama dengan sembarangan itu juga karena seperti tadi, nama itu adalah pribadi yang diungkapkan, nama adalah karakter itu sendiri. Karena pribadi Tuhan itu kudus, seperti yang dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Maka tentu saja penyebutan kepada karakter Tuhan yang disebut dengan namanya yang bermacam-macam tadi, itu juga harus dengan hormat. Itu saja, Pak Marvin, saya setuju. Ya, oke, terima kasih. Sama-sama. Baik. Halo, Ibu Rita. Yang lain, siapa ini? Maaf, saya nggak kelihatan. Halo, Ibu Rita. Kameranya kurang kabur, jadi sih nggak bisa munculin. Halo, Ibu Rita. Pak Metsuyan, namanya Metsuyan. Hebat Ya. banget namanya. Artinya Metsuyan itu luar biasa, excellent. Oke. Terima kasih, Ibu Silakan. Rita. Saya mau nanya, itu kan ada ucapan. Di situ yang Ibu Rita buka itu ada sebutan Yah, mengartikan sebagai Tuhan. Apakah itu bukan ada pendekatan dengan Yahweh atau bagaimana ini? Oke. Jadi Terus satu lagi, Bu. Itu di dalam bahasa Indonesia itu ada salah kaprah ya. Saya bukan menolak nama Allah sih. Karena kan lucunya dalam bahasa Indonesia itu kan kalau di undang-undang kita kan namanya Tuhan Yang Maha Esa ya. Terus ada apa lagi ya? Bentar, Bu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Halo, Ibu. Ya, emang kenapa? Apa yang salah dengan ketuhanan Yang Maha Esa? Nah, kenapa bahasa Indonesia tidak menggunakan kata Tuhan, tapi pakai kata Allah? Oke, ya. Harusnya, nah gini Bu, kan orang Hindu tidak akan terima kalau pakai kata Allah. Bukan kealahan Yang Maha Esa, tapi ketuhanan Yang Maha Esa. Itu bahasa Indonesia yang benar. Jadi soal kata Allah itu bukan saya menolak, cuma salah kaprah dalam kaidah bahasanya. Anda menyimak saya ketika saya membacakan Kejadian 1 ayat 1? Belum. Saya terlambat gabung. Terlambat ya. Jadi saya bacakan lagi. Apakah ini salah kaprah? Kejadian 1 ayat 1. Anda menolak kata Allah, ya kan? Apakah ini harus diterjemahkan dengan Tuhan? Nah, Anda harus tahu Tuhan itu artinya Tuan. Kenapa kok disebut Tuhan? Karena Tuan itu dikenakan kepada Tuan dari segala Tuan, maka dia disebut dengan Tuhan. Jadi fungsinya Tuhan ini dalam artian Tuan, ya. Nah, sekarang Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Nah, mungkin Anda menolak di sini. Kok ada kata Allah sih, gitu kan? Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah di sini adalah terjemahan dari kata Elohim. Elohim, ya. Elohim adalah bentuk plural dari kata Eloah. Kata Eloah ini yang nanti berganti menjadi Elah dalam bahasa Aram dan berganti menjadi Allah dalam bahasa Arab. Nah, kata Allah ini bukan milik orang Muslim, enggak. Karena orang Kristen Arab itu sudah ada 7 abad lebih dahulu daripada era Islam. Jadi kalau Elohim yang adalah bentuk plural dari Eloah, Elah, Allah, salah nggak terjemahan ini? LAI? Enggak dong, nggak salah. Ya. Kemudian King James menerjemahkan kata Elohim ini dengan God. Karena kata God itu adalah kosakata dalam bahasa Inggris untuk menyebut Tuhan alam semesta ini.
Maka ia menerjemahkan Elohim dengan God. Jadi salahnya di mana? Terjemahan ini nggak salah. Lalu bagaimana dengan terjemahan kata Tuhan? Ya, saya ambilkan misalnya Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan huruf besar semua adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kenapa di sini diterjemahkan dengan Tuhan capital semuanya? Kalau dalam King James bahasa Inggris itu Lord capital, semuanya huruf capital, Lord. Nah, ini LAI maupun King James membedakan kata Lord dan Tuhan. Tuhan ini kan dari kata tuan. Sama artinya dengan Lord, tuan, ya. Hanya saja kita memakai kata Tuhan untuk merujuk kepada bahwa ini adalah tuan dari segala tuan. Maka dia disebut Tuhan. Nah, bahasa Inggris memakai kata Lord. Bahasa Indonesia memakai kata Tuhan. Nah, ini semua terjemahan dari apa? Ini adalah terjemahan dari Yod He Vav He, yang dalam tata krama orang Yahudi itu disebut dengan Adonai di sini. Ya, maka saya memberikan transliterasi di sini bahwa ini memang bisa dibaca dengan Yehova, bisa. Tetapi seperti Sanhedrin 10 ayat 1 ini, orang Yahudi itu tidak boleh mengucapkan nama yang suci itu sesuai hurufnya dan tanda-tandanya. Ya, maka setiap kali ketemu 4 huruf suci ini, meskipun bisa dibaca dengan Yehova, tetapi mereka membacanya dengan Adonai. Nah, kata Adonai ini artinya Tuhan. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Tuhan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan Lord. Nah, kenapa di sini ada kata Allah? Nah, ini menarik sekali. Karena di sini Shema Israel, Adonai, ya, ini kan Yod He Vav He. Eloheinu, ini ada kata Elohim, Allah kita. Maka ada terjemahan Allah, ada terjemahan Tuhan. Karena yang Allah ini merujuk kepada Elohim, yang Tuhan ini merujuk kepada Yod He Vav He. Jadi nggak ada yang salah di dalam terjemahan LAI. Ini disalah-salahkan karena orang Kristen tidak mempelajari sastra Ibrani secara benar dan menjadi fanatik. Fanatiknya menjadi kontraproduktif karena diajar oleh guru-guru atau pendeta-pendeta mereka yang tidak mempelajari sastra Ibrani secara benar. Terima kasih, Bu Rita. Sebentar, Bu. Sama-sama. Ini maksudnya begini, Bu. Belum selesai, Bu. Okay. Ini bukan bahas soal ini, coba maksudnya gini, Bu. Dalam bahasa Indonesia itu sila pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa, bukan kealahan yang Maha Esa. Jadi maksudnya ini Tuhan secara umum. Kalau secara dalam Kristiani itu ya oke lah dipakai kata Allah. Nah, seandainya kalau sila dibuat kealahan Maha Esa, apakah Hindu dan Buddha akan menerimanya, Ibu? Oke, justru itu oleh founding father Indonesia ini, Bapak Soekarno dan teman-temannya waktu itu tidak menggunakan kata Allah, justru menggunakan kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Ini maksudnya kepada sesembahan dari kita semua ini yang sama-sama menyembah Tuhan. Dari segala Tuhan ini adalah Tuhan yang Esa. Maka dipakai kata generik Tuhan yang tidak merujuk kepada agama-agama tertentu. Karena kata Tuhan ini lebih merujuk kepada kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kata Allah, ini adalah serapan dari bahasa Arab. Maaf, Bu, ini agak gelap-gelapan. Oke, lagi di jalan. Ya. Sinyalnya enggak. Silakan, Bu. Dari penerangan yang Ibu sampaikan dari tadi ya, sebenarnya sih ada 3 sini pertanyaan. Tapi menurut waktu oke deh, 1, besok-besok lah nanti tanya lagi. Boleh. Jadi kan mungkin orang Indonesia jadi seperti alergi kali ya menyebut nama yang di luar dari Republik ini gitu.
Seperti orang Ibrani juga alergi kepada bahasa lain kalau untuk Sang Pencipta itu disebut namanya ini gitu, dengan kalimat ini gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Karena kan nggak pernah dengar gitu ya. Dan itu tidak muncul di negara masing-masing kan gitu. Bisa jadi. Lalu kemudian yang ini berhubung dengan kepercayaan yang dianut banyak ya, nggak usah saya di dunia kan banyak tuh agama, di Indonesia lah dulu, seperti Buddha, Hindu, Islam. Apakah mungkin seperti yang diperkatakan atau yang disebutkan oleh tadi kan Daud bilang bahwasanya kalau dia menyebut Tuhan itu gembala, ya gitu ya tadi Bu ya. Nah, Hagar tadi bilang Tuhan Maha melihat, yang melihatku gitu. Juga Abraham kan gitu. Apa mungkin mereka itu juga, karena kalau kita pikir Tuhan bilang kan nggak bawa agama tuh, sehingga jadi agama itu karena buatan manusia kan gitu. Mereka menyebutkan Sang Maha Pencipta itu seperti ciri-cirinya seperti ini, karakternya seperti ini. Nah, dia kalau Buddha bilang kan kepalanya botak, perutnya buncit, ada yang tangannya banyak, namanya ini kan gitu. Nah, seperti itu gitu Ibu Rita. Nah, itulah dulu untuk terima kasih. Ini seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Barka tadi, bahwa dia sebagai seorang yang mengenal Tuhan itu dapat menyebut Tuhan itu dengan apa saja. Dia menyebut Tuhan dan memandang Tuhan itu sebagai Bapanya, maka aku menyebut saja Tuhan itu Bapa. Dan tadi juga Pak Barga menyebut Tuhan dari mertuanya itu menyebut dengan Gusti, sesembahannya. Jadi Tuhan bisa dikenal dalam bahasa apa saja. Ya, Ibu, tidak ada larangan untuk itu. Dan seperti yang kita sudah melihat bukti-buktinya dalam Perjanjian Baru, ternyata nama orang-orang pada zamannya Yesus itu namanya juga diterjemahkan. Nama Paulus, ya, sebenarnya dia namanya adalah Shaul dalam bahasa Ibrani. Kemudian diyunanikan menjadi Saulos, ya, akhiran S untuk laki-laki kan. Nah, kemudian dia memiliki nama Romawi, Polos. Nah, jadi orang bisa memiliki lebih dari satu nama dan bahkan namanya bisa diterjemahkan seperti Petrus tadi, bahwa Kefa bisa menjadi Petrus. Demikian. Ibu Rinjumat, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Ibu Maria untuk menutup atau memberikan closing untuk acara ini. Silakan Ibu Maria. Terima kasih untuk my gosh, unspeakable night today. Terima kasih. Membukakan semua rahasia yang tadinya saya juga tidak tahu, teman-teman juga nggak tahu, makanya rindu untuk meminta Ibu Rita Wahyu untuk menolong kita memperdalam siapa itu Tuhan kita. Dan kalau memang Ibu berkenan, kita ingin lagi meminta Ibu untuk boleh kita janjian dulu kapan nanti pas saya ada waktu dan tidak bentrok dengan yang lain, Ibu Maria ya. Benar. Terima kasih. Mungkin kita bisa mempersiapkan lebih panjang supaya audiensnya lebih banyak gitu ya. Ya. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih untuk boleh hadir di sini. Dan memang sudah hampir jam 9.30 ini malam di kalian, saya masih pagi. Jadi, dan terima kasih sekali untuk penjelasan siapa nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita percayai itu dan imani. Ya. Dan penutupnya saya minta sebetulnya Pak Edwin untuk membawakan satu lagu, lalu kita mau meminta Ibu Rita Wahyu untuk mendoakan kita semua. Pak Edwin, masih ada
di room ini kah? Masih, Bu. Pak Edwin? Ya, masih stay. Ya, baiklah. Sesudah ini kita persilahkan Ibu Rita Wahyu untuk menutupi di dalam doa. Silakan Pak Edwin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku. Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku bagi-Mu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Ku mau memuji-Mu